anak-anakku sekalian, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya anak-anak, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Namun sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak sekalian, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk melakukan tepuk PPK bersama-sama. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya anak-anak sekalian, untuk proses pembelajaran hari ini, Ibu minta dari kamu agar memperhatikan dengan baik video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Ya anak-anak sekalian, di hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, subtema yang kedua perubahan cuaca, pembelajaran yang ke-6. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui pentingnya bersatu dalam keberagaman. 2. Siswa dapat membandingkan dua pecahan. 3. Siswa dapat menyusun informasi dari sebuah berita. Mari anak-anak sekalian, kita belajar dengan penuh semangat walaupun hanya dari rumah. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini, Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun, Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Anak-anak, di sini ada percakapan antara Beni dan teman-temannya. Simaklah percakapan mereka berikut ini. Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi, tanya Beni. Lalu Edo menjawab, maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi, saya tidak ingat kalau bawa payung. Lalu Siti berkata, oh begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Lalu Edo berkata, tentu saya ingat. Ini barang bekasnya. Lalu kata Beni, teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat? Lalu, kata Udin, kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Lalu kata Siti, saya suka menggunting. Nanti saya yang akan menggunting gambar bagian pecahan. Lalu, Lani berkata, saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Lalu Dayu berkata, saya yang bertugas menempel dan menulis. Lalu kata Edo, saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Lalu Beni berkata, baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Nah anak-anak sekalian, itu tadi percakapan antara Beni dan teman-temannya. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda. Namun, mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Anak-anak, apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Nah, anak-anak sekalian, kamu dapat menuliskan di buku tugas kamu masing-masing.
tentang pentingnya bersatu dalam keberagaman. Anak-anak, bersatu dalam keberagaman itu sangat penting karena bersatu dalam keberagaman akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, menjelang sore, tugas mereka pun usai. Beni keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Beni dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Ini alat peraga untuk pecahan 1/2. Ya anak-anak, yang pertama Beni membuat satu lingkaran yang utuh. Lalu lingkaran itu dibagi menjadi 2. Jadi setiap bagiannya ini nilainya adalah setengah atau 1/2. Lalu kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Anak-anak, alat peraga yang dibuat ini adalah yang bernilai 1/4. Berarti lingkaran ini dibagi 4 dan hanya satu bagian. Berarti satu bagian ini nilainya adalah 1/4. Lalu dibuat lagi 2/4 dan 3/4. Lalu yang berikut, di sini ada kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/4. Nah, ini adalah pecahan 1/3 dan 2/4 yang dibuat oleh Beni dan teman-temannya. Nah, anak-anak sekalian, kita akan bermain pecahan. Ya, mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar. Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Beni dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, di sini Siti memakai pecahan 1/4. Sedangkan Beni memakai pecahan 2/4. Lalu manakah pecahan yang lebih besar anak-anak? Nah, pecahan yang lebih besar adalah miliknya Beni, yaitu 2/4. Ya. Sedangkan pecahan yang lebih kecil adalah pecahan milik Siti, yaitu 1/4. Sekarang, amati gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar dan manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, anak-anak, di sini Udin memegang pecahan 3/4, sedangkan Siti memegang pecahan 2/4. Mari kita bandingkan anak-anak ya, sama-sama penyebutnya adalah 4. Kalau dari gambarnya saja kita sudah tahu ya mana yang lebih besar. Tapi kalau dari angkanya kita lihat pembilangnya. 3 dan 2, mana yang lebih besar anak-anak? Ya, yang lebih besar adalah 3. Maka pecahan yang paling besar di sini adalah pecahan milik Udin, yaitu 3/4. Sedangkan pecahan yang paling kecil adalah pecahan miliknya Siti, yaitu 2/4. Anak-anak sekalian, di sini amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Ya, Edo memegang pecahan 1/3. Dayu memegang pecahan 2/3. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, apakah milik Edo atau milik Dayu? Ya, karena penyebutnya sama, kita bandingkan saja pembilangnya. Jadi yang lebih besar adalah pecahan milik Dayu, yaitu 2/3. Dan pecahan yang kecil adalah milik Edo, yaitu 1/3. Anak-anak, apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Nah, membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda. Lihat di sini penyebutnya sama ya, sama-sama 4.
Ya, hanya pembilangnya saja yang berbeda. 1, 2, dan 3. Ya, maka dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa makin besar pembilang, maka makin besar nilai pecahan itu. Asalkan penyebutnya itu sama. Dan sebaliknya, jika penyebutnya berbeda. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilang berbeda. Sekarang, kamu juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda. Nah, sekarang amati gambar berikut ini. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Anak-anak sekalian, di sini kalau penyebutnya sama, berarti kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. Nah, 1 itu lebih atau kurang dari 2 ya? Ya, pecahan 1/4 kurang dari 2/4. Kita lihat yang berikutnya, penyebutnya sudah sama, berarti kita lihat pembilangnya. Berarti pecahan 2/4 kurang dari 3/4. Nah, sekarang ada penyebutnya sama juga. Kita bandingkan pembilangnya. Berarti pecahan 1/3 kurang dari 2/3. Di sini juga penyebutnya sama, yaitu sama-sama 5. Kita bandingkan saja pembilangnya. Berarti 3/5 lebih dari 2/5. Yang berikut, karena penyebutnya juga sama, kita bandingkan pembilangnya. Jadi pecahan 6/8 lebih dari 4/8. Ya, anak-anak sekalian, kalau di sini dari nomor 6 sampai 10 ini penyebutnya berbeda ya. Di sini penyebutnya berbeda 3 dan 4. Ya, yang kalian lihat, maka langsung saja kita bandingkan pembilangnya. Berarti pecahan 2/3 lebih dari 2/4. Yang berikut, pecahan 1/2 lebih besar dari 1/3. Sekarang, pecahan 3/8 kurang dari 3/6. Lalu, 2/6 kurang dari 2/4. Lalu yang berikut, 1/8 kurang dari 1/6. Anak-anak sekalian, kalau penyebutnya berbeda, kita ingat lagi pada pembelajaran sebelumnya. Semakin kecil penyebutnya, berarti pecahan itu malah akan lebih besar. Jadi kalau di sini penyebutnya makin kecil, itu berarti semakin besar pecahannya. Ya anak-anak, Ibu berharap kalian bisa mengerti apa yang telah Ibu sampaikan. Yang berikut, kita lihat di sini, kita akan memberi tanda salah atau S jika jawabannya salah, dan tanda B atau benar jika jawabannya benar pada kotak yang tersedia. Yang pertama, pecahan 2/8 kurang dari 2/4. Ya, benar. Yang berikut, pecahan 1/6 lebih dari 1/3. Ya, salah ya anak-anak, seharusnya 1/3 lebih besar dari 1/6. Yang berikut, pecahan 3/4 lebih dari 1/4. Ya, benar. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, berarti kita bandingkan pembilangnya saja. Maka, pecahan 3/4 lebih besar dari 1/4. Yang berikut, pecahan 4/6 lebih kecil atau kurang dari pecahan 5/6. Ya, benar. Ya, karena pembilangnya 4 kurang dari 5.
Jadi, pecahan 4/6 kurang dari 5/6. Benar ya anak-anak? Ya, anak-anak sekalian, Beni dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi, kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali. Kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada salah satu berita tentang perakiraan cuaca. Ayo kita baca bersama-sama. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta Greeners. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disingkat dengan BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Nah, anak-anak sekalian, kita akan menuliskan informasi berdasarkan teks yang diperoleh dari berita tersebut. Informasi yang pertama misalnya, BMKG bertugas mengamati cuaca. Informasi yang kedua misalnya, BMKG mengamati cuaca di seluruh Indonesia. Dan informasi yang ketiga, misalnya BMKG memperkirakan bulan Januari Indonesia berada di puncak musim hujan. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tuhan memberkati. Ya anak-anakku sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat protokoler kesehatan dengan memperhatikan kesehatan diri, rajin memakai masker, hindari kumpul rame-rame, selalu mencuci tangan, dan tetap rajin berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Tabea.